Suatu hari saya pergi ke New York, di kedutaan besar Indonesia di Amerika Serikat. Pada saat saya masuk, salaman dengan duta besar Indonesia yang ada di sana. Ternyata di samping duta besar itu tiba-tiba bilang, ini Ustadz saya, Pak Duta Besar. Jadi luar biasa. Ternyata di situ ada Mas Rizal Purnama yang jadi first secretary Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Kemudian Pak Andi, mungkin kita bisa mengundang salah satu pembicara juga, yaitu ketua dari Koperasi Mambaul Rizki Investama yang didirikan oleh para alumni Asidikiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah sehat, mudah-mudahan semuanya juga sehat-sehat. Alhamdulillah. Sekedar informasi Kiai, Pak Asep ini adalah alumni Asidikiyah tahun 2000. Beliau berkecimpung di dunia perbankan ini di microfinance hampir 18 tahun. Alhamdulillah. Dan sekarang masih menjabat sebagai komisaris di BPR Bandung, Kiai. BPR Bandung, alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan berkah. Amin, amin. Lanjut Pak Asep. Saya sekarang juga aktif di Asidikiyah, Pak, ya, untuk ngurusin operasinya karena bertahun-tahun di luar, ya, artinya untuk mensinergikan para alumni juga. Sekarang saya membuat komunitas koperasi jasa syariah ini, Pak, ya. Alhamdulillah, salah satunya saya mengumpulkan database alumni, termasuk ini Kang Saputra ini yang ada di Belanda pun alhamdulillah tertemukan juga. Kemudian teman-teman yang lain, ya koperasi ini memang bergerak di jasa, ya, ada jasa pembiayaannya juga, kemudian jasa konsultasi, kita juga main ekspor impor juga. Jadi semua jenis profesi alumni dan bisnis alumni semua kita sinergikan di wadah koperasi ini gitu. Jadi yang memang profesinya sebagai trainer motivasi, ya kita pun ada jasa konsultasi manajemennya. Untuk yang bisnis seperti peternakan segala macam, kita pun alhamdulillah sudah jalan, ya. Mungkin mohon doanya saja dari guru-guru kita, karena ini kemarin koperasi kita ini yang kemarin diresmikan Kiai Ma'ruf Amin itu, Pak Yai, waktu pas terakhir itu langsung setelah itu kan lockdown, artinya nggak beraktivitas operasional. Nah kita sekarang beraktivitasnya via virtual meeting seperti ini, Pak Yai. Jadi mohon nasihat, mohon saran dari Pak Anas yang sudah lebih berpengalaman. Terus juga saya ini ada penasaran nih waktu lihat riwayat pekerjaan Pak Yai, pernah jadi dosen Politeknik Perbankan Asidikiyah itu tahun 89 itu di mana ya, Pak Yai? Waktu itu kan kami belum masuk nih. Mungkin bisa ceritakan, Pak Yai? Oke, yang pertama saya terkesan sama alumni Asidikiyah ini yang sudah bertebaran di mana-mana. Dan ini juga buah dari perjalanan panjang Asidikiyah kan yang sudah hampir berusia 30 tahun atau lebih malah. 35 ini. 35 tahun, alhamdulillah. Saya melihat di banyak profesi sudah banyak yang mengisi teman-teman Asidikiyah ini. Suatu hari saya pergi ke New York, di kedutaan besar Indonesia di Amerika Serikat. Pada saat saya masuk, salaman dengan duta besar Indonesia yang ada di sana. Ternyata di samping duta besar itu tiba-tiba bilang, ini Ustadz saya, Pak Duta Besar. Jadi luar biasa. Ternyata di situ ada Mas Rizal Purnama yang jadi first secretary Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Suatu hari saya naik pesawat Garuda dari Jakarta ke Surabaya. Begitu saya duduk, tiba-tiba ada pramugari salaman sama saya, cium tangan. Nah, ada pramugari cium tangan. Dia mengenalkan, saya lupa namanya. Dia mengenalkan diri saya. Iya, saya dari Asidikiyah Ustadz. Dia bilang begitu. Saya waktu itu bersama Pak Sirojul Munir, Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Dia terkaget-kaget. Waduh,
baru kali ini ada pramugari cium tangan katanya. Ya, dan aneh bin ajaib, ketika minggu depan lagi, entah saya pergi kemana, naik pesawat, ketemu itu lagi, dicium tangan lagi. Ya Allah. Ini terkesan sekali. Di DPR misalnya, saya ketemu beberapa wartawan. Kok tiba-tiba cium tangan, panggilnya Ustadz. Ini pasti dari Asidikiyah ini. Ada juga teman-teman Asidikiyah yang jadi reporter. Bahkan kalau di fraksi Partai Persatuan Pembangunan, itu ada staf fraksi, ada sekitar 20 orang itu. Salah satunya itu fraksi di komisi, staf fraksi di komisi 10. Komisi saya waktu itu. Ketika saya rapat, dia datang salaman seperti biasa, khasnya Asidikiyah, cium tangan. Sebelum saya tanya, saya sudah tahu ini pasti Asidikiyah. Dan benar Asidikiyah. Alhamdulillah saya ikut bangga. Ada di mana-mana dan sudah mulai banyak yang tampak berhasil. Mudah-mudahan makin lama makin tampak keberhasilan itu, sehingga Asidikiyah juga semakin kuat. Yang kedua soal apa tadi, Mas? Ya, itu ada Politeknik Perbankan Asidikiyah ya, dulu, itu ada Universitas Asidik, Universitas Nahdlatul Ulama itu dulu awalnya sekolah tinggi Islam Nahdlatul Ulama. Jadi didirikan oleh teman-teman NU, tapi nggak punya tempat. Jadi nggak punya tempat sehingga ada yang namanya Pak Profesor Mundir Suparta dari UIN Ciputat yang merintis itu bersama Pak Asep Mukhtar Mawardi datang ke Asidikiyah. Diskusi dengan saya, diskusi dengan Yai Nur Muhammad. Lalu beliau minta apa mungkin kita cari tempat yang bisa dipakai kuliah pertama kali sekolah tinggi Nahdlatul Ulama. Ya kita jawab, ya sudah di sini saja. Lalu dibukalah sekolah tinggi Nahdlatul Ulama pertama itu sebenarnya di Asidikiyah. Berjalan tidak hanya setahun kok. Saya lupa 2-3 tahun lah. Ya karena di Asidikiyah pula saya ngajarlah di situ sebagai dosen. Bahkan ikut, jadi sekarang ini Universitas Nahdlatul Ulama itu sebenarnya embrionya ya lahir dari Asidikiyah. Ketika itu kan saya urusannya luar biasa siang malam seperti tadi awal-awal saya ceritakan. Lalu saya minta Pak Mujib waktu sebagai kepala madrasah aliyah. Pak Mujib saya ajak diskusi bagaimana kalau sampean ngurusin Stainu ini. Biar saya konsentrasi di Yayasan Asidikiyah, kita bagi tugas. Pak Mujib setuju. Sejak itu Pak Mujib aktif di Stainu dan alhamdulillah sampai sekarang. Sekarang ya. Sekarang sehingga sudah punya kampus sendiri, sudah pindah kemana, namanya pun juga sudah berubah. Tidak lagi sekolah tinggi, tapi sudah Universitas Nahdlatul Ulama. Sekarang ya saya kira seperti itu posisinya, Mas. Oh, ya. Terakhir ketika itu saya di Komisi 10. Saya sempat bersama Pak Mujib, saya temukan dengan Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Agama. Waktu itu Profesor Abdurrahman Mas'ud, salah satu direktur di pendidikan tinggi. Pak Mujib saya temukan, saya titip ini UNU. Karena waktu itu kan hubungan pemerintah dengan PBNU masih biasa-biasa saja, nggak seperti sekarang. Sehingga untuk masuk itu kita harus melalui pintu yang pas. Saya Pak Mujib ini yang ngurusin Sekolah Tinggi Nahdlatul Ulama. Tolong program-program Kementerian Agama dialirkan ke kampus ini. Dan beliau bertekad hati untuk membantu. Dan sampai hari ini saya kira bantuan itu terus mengalir. Ya. Jadi saya memang di Komisi 10, Mas, yang kebetulan urusannya pendidikan. Oh. Pendidikan. 10 itu mitranya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu, Menteri Ristek Dikti, Menteri Pemuda Olahraga, Menteri Pariwisata, Perpustakaan Nasional, dan Lembaga Badan Ekonomi Kreatif. Jadi kalau saya diajak ngobrol soal pariwisata, diajak ngobrol soal begituan, saya fasih, Mas. Karena 5 tahun saya bergelut di situ. Nah, ini. Sekarang saya sudah pindah ke Komisi 9. Oh, 9. Saat saya di Komisi 10, banyak isu-isu kontroversial beredar di komisi ini. Karena zaman itu ada kontroversi soal full day school, lalu ada perubahan kurikulum, ada lagi Menteri Porab sedang melaksanakan Asian Games, jadi ada hal-hal besar yang sedang jadi pekerjaan Komisi 10. Tapi begitu saya pindah ke Komisi 9, pekerjaan-pekerjaan besar sekarang dihadapi Komisi 9. Pindah. Kesehatan, COVID-19, kartu prakerja. Jadi memang nasib saya itu ketiban pekerjaan berat. Baik.
Kiai, kira-kira masukan apa nih Kiai yang bisa di kerjasama atau masukan dari Kiai soal koperasi Mambaulus Investama Kiai? Saya kira kalau koperasi itu yang paling penting adalah memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi internal. Kalau koperasi ini adalah koperasi alumni, maka potensi internal itu adalah alumni. Jangan dulu berpikir soal faktor eksternal, itu supporting saja. Jadi gali betul potensi alumni, kerjasama satu sama lain. Tadi disebutkan sedang dilakukan inventarisasi potensi alumni. Tuntaskan itu. Sebab dari peta potensi alumni itu sesungguhnya kita bisa melakukan apa saja yang kita mau. Iya, mungkin pertanyaan terakhir mungkin karena waktunya Pak Kienes juga mungkin terbatas. Kienes kan sekarang lagi di Komisi 9 yang katanya memang lagi berat-beratnya ini ya. Sebagai anggota DPR dan mitra pemerintah dalam melaksanakan fungsi check and balance nih. Kienes bisa nggak menyampaikan mungkin kaitannya dengan wabah COVID-19 yang sedang kita alami saat ini, apakah memang kebijakan pemerintah yang sudah dilakukan saat ini sudah tepat, ataupun kalau misalnya ada gap, di mana gap yang harus ditutup? Ya, memang ada perbedaan pendekatan antara keinginan pemerintah pusat, keinginan pemerintah daerah, dan pemerintah daerah itu sendiri juga bermacam-macam. Karena kalau kita bicara DKI berbeda dengan Jawa Timur, beda pula dengan Jawa Tengah. Menurut saya yang terpenting adalah soal ketegasan sikap negara. Kalau mau lockdown, lockdown. Kalau mau ambil posisi yang lebih moderat, ambil posisi yang lebih moderat. Kita ini nggak terlalu jelas. PSBB itu sebenarnya juga lockdown sebagian. Cuma barangkali pemerintah itu memang tidak siap dengan resiko kalau memberlakukan lockdown penuh. Sebab sesuai diatur oleh undang-undang. Kalau pemerintah sudah menyatakan lockdown, maka pemerintah harus menghidupi seluruh rakyat Indonesia, termasuk tanaman dan binatang. Ini yang kelihatannya uang kita belum cukup untuk melakukan itu. Sehingga Presiden lebih memilih kebijakan yang dianggapnya realistis. Ya PSBB itu. Ada lockdown, tapi resikonya pemerintah tidak harus melakukan kewajiban-kewajiban sebagaimana kalau memberlakukan lockdown. Itu yang dilakukan oleh pemerintah ini. Tapi saya kira juga agak tanggung. Kita bilang lockdown, ternyata tidak lockdown, akhirnya orang di rumah tapi juga tidak di rumah. Seminggu terakhir ini kalau kita lihat di jalan-jalan, sama ramainya dengan tidak pada saat tidak dilakukan. Kelemahannya apa? Kelemahannya sampai hari ini kita tidak bisa mengevaluasi. Sebenarnya apakah kebijaksanaan pemerintah ini berhasil apa tidak? Seandainya pemerintah lakukan lockdown, dalam waktu 3 minggu, 4 minggu, itu sudah bisa dievaluasi. Kita berhasil, kita tidak berhasil. Tapi karena kebijakan kita hit and run, buka tutup seperti ini, ya kita kayak orang ngintip saja. Kita sendiri berharap-harap cemas ini berhasil apa tidak. Saya berharap pemerintah ke depan akan lebih siap lagi, apalagi memang dari sisi anggaran kita juga belum sepenuhnya siap. Pemerintah ini sesuai dengan apa yang disampaikan Presiden, perlu dana sekitar berapa? 504 triliun. Apa 405 triliun, saya lupa. Itu sampai hari ini belum sepenuhnya dana itu tersedia. Tapi dari dana sejumlah itu, yang benar-benar digunakan untuk kesehatan, itu cuma 75 triliun. Sisanya itu sebenarnya untuk pemulihan ekonomi, untuk infrastruktur, untuk hal-hal di luar urusan kesehatan. Dari 75 triliun urusan kesehatan, yang murni untuk fungsi kesehatan itu cuma beberapa persen. Ya, kita jadi lagi-lagi berharap cemas. Karena Menteri Kesehatan sendiri ketika kita tanya dari mana dana anggaran yang 17 triliun sampai hari ini juga belum bisa jawab. Ya, mungkin menyambung dari pernyataan Kienas tadi, wabah COVID-19 ini kan sangat masif
mengenai faktor kesehatan juga dan sosioekonomi ya. Dan kalau kita lihat dari krisis-krisis sebelumnya, biasanya UMKM itu lebih imun terhadap krisis dan menjadi salah satu area di mana bisa ekonomi rebound kembali. Namun untuk wabah COVID-19 kali ini justru yang dihantam begitu hebat adalah UMKM dan masyarakat menengah ke bawah. Kita di koperasi ini banyak mitra kita yang merupakan UMKM juga, Kianas, dan itu kena terdampak juga dengan COVID-19. Ada nggak mungkin komentar atau feedback yang bisa Kianas berikan bagaimana UMKM tersebut bisa kembali pulih dan menjadi faktor dominan untuk kembalinya ekonomi Indonesia setelah wabah COVID-19 ini? Iya, saya kira kita dan masyarakat pada umumnya tidak mungkin harus tinggal di rumah selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Dalam situasi yang tidak jelas, jangan-jangan sampai bulan Desember kita belum tuntas. Karenanya sikap yang paling tepat untuk kita lakukan, termasuk oleh UMKM, teman-teman UMKM, barangkali adalah tetap melakukan sesuatu yang produktif dengan tetap mengindahkan protokol kesehatan. Jadi kita tidak mungkin dipasung terus-menerus sehingga semua menjadi tidak produktif. Apalagi seperti tadi saya sampaikan, kebijakan kita kan tidak tegas betul. Bahkan sekarang lebih membuka kemungkinan bagi para pengusaha untuk memulai aktivitas kembali. Saya kira beraktivitas ke depan itu lebih baik dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Itu yang penting, Mas. Selama kita ini pakai masker, kita sering cuci tangan, kita memperhatikan physical distancing, saya kira kita tetap bisa bekerja ke depan. Itu yang harus dilakukan oleh teman-teman UMKM, Mas. Karena peraturan selalu berubah ya, kayak PSBB katanya. Ya, itu salah satu kekurangan kita. Tapi kan sekarang zaman terbuka, masyarakat semua usul, masyarakat semua kritik, semua bicara, sehingga pembicaraan masyarakat itu juga sedikit banyak ikut merubah kebijakan pemerintah. Mungkin Pak Andi ada pertanyaan terakhir mungkin? Atau bisa kita cukupkan? Ya, atau mungkin dari Pak Asep ada komentar atau pertanyaan terakhir? Ada mungkin kesempatan. Ya, berhubung waktu juga memang cukup singkat, jadi lebih ke arah mohon doanya saja, Pak Yai. Mudah-mudahan operasi jasa syariah Mambaul Rizki Investama ini juga bisa terus berkembang, karena ini buat saya pribadi amanat dari Abah juga, karena nama tersebut dikasih oleh Abah, Mambaul Rizki Investama. Jadi mudah-mudahan dengan terus bersinerginya kita di koperasi ataupun di Mari TV ini bisa membuat teman-teman kita alumni yang lain juga ikut bergabung. Karena alhamdulillah sampai saat ini alumni-alumni yang sudah bergabung kita lakukan terus pendampingan ekonominya, pembiayaannya, ada pengebukan sapi, kemudian dari usaha-usaha sembako, sayur mayur, itu semua alumni. Ternyata kalau memang semuanya bersinergi, dari mulai urusan mikro sampai urusan makro, insya Allah untuk satu Asidikiah saja, insya Allah itu sudah bisa berkontribusi terhadap negara ini. Terlebih-lebih teman-teman alumni juga banyak punya pesantren juga gitu. Jadi saya lihat kalau saya berkecimpung di dunia perbankan di luar gitu kan, bahwa justru pesantren itu yang punya captive market yang memang bisa lebih dikuatkan gitu kan, karena semua jenis profesi bisnis ada semua dan kita bisa saling bersinergi gitu, termasuk teman-teman yang di luar negeri juga gitu. Jadi insya Allah dengan adanya ini saya mudah-mudahan juga dengan teman-teman selalu istiqomah untuk tetap membagi waktunya, dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan 1 tahun. Untuk itu ya mohon doanya kepada amin. Mudah-mudahan berhasil. Ke depannya juga saya kira tadi saya lebih banyak ditanya soal tugas-tugas di DPR. Tapi ternyata saya lebih ringan. Jadi saya lebih ringan. Kalau DPR saya harus berpikir serius. Ini baru mau saya tanya nih, Kiai.
Kalau bicara soal Asidikia itu saya lebih merasa di rumah. Jadi santai, hal-hal ringan. Saya justru teduh. Terima kasih banyak Mas Andi sudah menghubungi saya. Saya bahagia sekali. Saya tambah satu pertanyaan lagi, Kiai, boleh? Monggo silahkan Mas Andi. Saya kangen sama sampean. Komisi 9 DPR RI, Kiai. Ini kan soal ketenagakerjaan juga, Kiai. Juga banyak alumni Asidikia yang baru-baru lulusan santri, secara otomatis mencari ruang pekerjaan yang bisa dimanfaatkan dalam kondisi pandemi seperti ini, Kiai. Kira-kira hal apa yang bisa Kiai sarankan kepada alumni Asidikia untuk bisa survive dalam kondisi seperti ini, Kiai? Terkait dengan ketenagakerjaan, Kiai. Loh, yang paling beruntung itu sebenarnya santri. Dia bisa jadi apa saja, di mana saja. Jadi jangan dibalik, santri itu mau jadi apa? Pertanyaannya harus dibalik menjadi mau jadi apa santri itu? Bergantung dari pintu mana akan masuk dan kesiapan diri. Zaman global seperti ini, zaman keterbukaan seperti ini, semua punya kesempatan sama. Dan santri punya kesempatan plus, tidak lagi sama. Karena dari sisi pendidikan kita sudah setara, dari sisi apa yang kita dapatkan di kurikulum sudah setara, tapi ada ciri khas pesantren yang tidak dimiliki oleh teman-teman kita di luar pesantren. Seperti ciri khas kemandirian yang sudah diajarkan dari kita mulai masuk pesantren, ciri khas kesederhanaan, ciri khas keikhlasan, ciri khas kerja keras. Ini adalah karakter pesantren yang tidak dimiliki oleh santri di luar itu. Karenanya dengan bekal ini sebenarnya kita siap masuk ke pasar kerja manapun, bergantung pada kesiapan kita. Karenanya di profesi apapun menurut saya kita mesti serius, bersungguh-sungguh, kita cinta profesi. Kalau kepada profesinya sendiri tidak cinta, maka dia tidak akan berhasil. Mike Tyson itu jadi juara dunia karena dia cinta profesi itu. Dan kalau sudah cinta, dia mau melakukan apa saja terhadap apa yang dicintai. Coba Mike Tyson juara dunia, itu setiap hari masih harus lari 30 kilometer. 30 kilo itu 10 kilo mendatar, 10 kilo naik, 10 kilo turun. Itu sudah juara dunia. Karena apa? Karena dia cinta. Kalau tidak begitu, dia tidak bisa bertahan jadi juara dunia. Yang kedua, masih lanjut nggak ini? Yang kedua, di samping cinta profesi, kalau mau berhasil itu harus taat asas. Jadi mesti taat aturan. Kalau santri juga taat juga pada karakter kepesantrenannya. Satu lagi tadi karakter yang saya sebutkan, dan itu yang terpenting yang belum saya sebutkan tadi, soal keikhlasan, soal kemandirian, kesederhanaan, soal kelebihan akhlakul karimah. Ini sesuatu yang tidak akan bergeser, tidak akan luntur oleh apapun. Karenanya sebenarnya jika kita punya keilmuan yang sama, punya ijazah yang sama, punya pengalaman yang sama, seharusnya kita punya kesiapan lebih untuk menghadapi pasar kerja dimanapun. Terima kasih, Mas. Terima kasih atas waktunya, Kiai. Terima kasih kembali, nggih, sama-sama. Sampai ketemu lagi, nggih, Mas. Ini juga kebetulan ada teman-teman Asidikia lagi datang ke rumah. Wah, saya boleh diundang tuh, Kiai. Bisa berkunjung, Kiai. Tidak diundang pun juga boleh datang. Siap. Datang itu tidak harus diundang. Iya. Ya, terima kasih sekali. Ya. Terima kasih, Kiai, telah meluangkan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.